Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah manahu balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini jadwal kita adalah Sahih Bukhari ya, dan tema yang sedang kita bahas hari ini adalah bab tentang zakah, bab tentang zakat melanjutkan dari yang sebelumnya. Di mana di hadis nomor 671 Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man atahullah malan, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa harta, walam yu'addi zakatahu, dan tidak menunaikan zakatnya, zakat yang wajib ya, musila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka akan didatangi oleh seekor ular besar yang bertanduk, berarti kobra ya, dan dia mengatakan di ular tersebut ada 2 titik di matanya. Jadi di matanya itu ada titik yang menandakan bahwa ular itu ular yang sangat mengerikan lah. Yutawikuhu yaumal qiyamah summa ya'khud bilih zamai, kemudian ular tersebut mencekik leher si orang tersebut, orang yang dikaruniakan harta itu dan tidak menunaikan zakatnya. Orainya bertanduk, berarti orai kobra ya. Kemudian dia melilitkan tubuhnya ke leher si orang tersebut dan mengatakan, ana maluka, akulah hartamu, akulah hartamu. Sumatala, ana maluka, ana kanzuka, akulah hartamu, akulah tabunganmu. Kanzuk itu tabungan ya, perbendaharaan lah yang dia simpan. Sumatala, kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat, la yahsabanna alladziina yabkhulun, dan sampai akhir ayat, bahwasanya orang-orang yang bakhil mengira bahwa diri mereka dengan menyimpan harta tersebut adalah baik bagi mereka, padahal itu adalah tidak baik untuk mereka. Itu hadis nomor 671 terakhir yang kita bahas ya. Jadi lamun disimpen hartanya sedikit, berarti kayak orangnya teh berarti segede curug. Kalau harta yang disimpannya banyak namun tidak dizakati, maka ularnya pun ular besar, sujaan akra, dan urai-urainya itu bertanduk. Lalu ya kobra lah, kobra yang berbisa begitu, yang matanya ada titiknya. Waliyahzubillah, mudah-mudahan kita tidak kobra ya. Lamun orai sanca kan tidak bertanduk ya, yang bertanduk hanya ular kobra. Kemudian hadis yang berikutnya, itu hadis kemarin kita sedikit biar menyambung dengan hadis berikutnya. Nomor hadis 672, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah, tidak ada zakatnya bagi harta yang di bawah 5 uqiyah. Khamsi awak itu jama dari uqiyah. Jadi tidak ada zakatnya harta yang masih kurang atau di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah itu kurang lebih 85 gram emas murni. 85 gram taksiran antam ya mungkin sekitar 85 jutaan ke atas lah. Jadi kalau harta kita belum mencapai 85 jutaan,
maka tidak ada zakatnya. Artinya apa? Belum nisab. Belum nisab. Yang dilakukan apa? Ya bersedekah. Kalau yang 85 gram emas itu jatuhnya wajib. Kalau tidak ditunaikan maka ada ancamannya. Cirinya amal wajib itu, cirinya perbuatan wajib itu kalau tidak dikerjakan ada ancamannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat At-Taubah bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya yauma tuqwajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum akan disetrika bagian depannya, tarangnya, punggungnya dan juga perutnya disetrika. Kemudian setelah hancur badannya disetrika, badalnahum julu dan gairaha, diganti lagi dengan kulit yang baru, disetrika lagi. Terus kemudian malaikat mengatakan kepada dia, hadza ma kuntum taknizun, rasakanlah. Inilah yang kalian simpan-simpan dulu tidak dikeluarin zakatnya. Itu kata Al-Quran. Jadi orang yang hartanya sudah nisab tidak dizakati, maka kelak akan disetrika bolak-balik dengan tarang-tarangna disetrika. Dan malaikat mengatakan, fadzuku, rasakanlah azab ini atas apa yang kalian simpan tidak dizakat. Apa itu batas minimalnya? 5 uqiyah. 5 uqiyah distandarisasi dengan hitungan sekarang itu 85 gram emas antam. Ya kurang lebih segituan lah, 85 ke atas. Nah bagi yang kurang dari itu maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau memberi namanya sodako. Sodako tidak ada aturannya. Dalam arti kata tidak ada aturan itu, tidak ada nisab, tidak ada mustahik yang harus wajib dipenuhi. Kalau zakat mah ada aturannya. Bahkan definisi zakat itu adalah harta khusus yang diambil secara khusus diberikan kepada orang yang khusus. Jadi peruntukannya itu jelas. 8 asnaf itu dan semua asnaf itu manusia. Orang yang berhak menerima zakat 8 asnaf itu manusia seluruhnya. Tidak ada bangunan. Artinya penggunaan atau penyaluran harta zakat wajib kepada manusia, bukan kepada infrastruktur, bukan kepada perbaikan renov masjid, bukan kepada perbaikan madrasah. Tidak boleh, itu bukan peruntukannya. Jadi zakat mah harus ke orang, ke nyawa. Kalau pesantren berarti ke guru-gurunya atau ke santri-santrinya. Kalau dia berhak. Dan biasa guru pesantren berhak pasti itu. Fisabilillah. Dan mulai guru pesantren anu tabunganna 1 triliun mulai ya. Sapoto sanu ayeuna rame tah si Hakim Zulpakar ya Pak. Itu hakim yang lagi rame itu kan. Guru pesantren mah mulai ya. Masih ngerek ngedukan pondoknya mal bisa. Jadi rata-rata mereka mustahik. Dan juga mustahik dari arah sabilillahnya. Sabilillah itu dulu jihad, tapi jihad sudah enggak ada. Jadi sabilillah dialihkan kepada para orang-orang yang bergerak di bidang dakwah dan ilmu agama. Tidak ada zakat yang disalurkan kepada fisik. Fisik itu penyalurannya nanti dari sedekah atau dari infak atau dari wakaf dan tidak boleh diambil dari harta zakat, bukan peruntukannya. Tapi kadang ya yang kayak gitu orang dapat tetangga kampung nggak ngerti ya. Ya sekolahnya mungkin di ada kasus zakat diminta dimasukkan ke kas masjid. Ya, jadi apanya ilmu-ilmu dasar seperti ini memang harus. Makanya kenapa amil itu harus disertifikasi ya. Karena banyak amil yang tidak ngerti dia amil. Hanya sekedar ikut rapat ngebahas zakat ngaku amil di orang mah. Mana bagian amil itu? Padahal nggak seukur rapat hukum pertama yang terakhir. Padahal amil itu orang yang berjibaku memang bebeakan waktu dan tenaganya digunakan untuk itu sehingga dia berhak mendapatkan sebagian ya, dari pembagian harta zakat tersebut. Tetapi di kitanya itulah satu nggak ngerti tentang fikih zakatnya dan yang kedua merasa amil padahal dia bukan amil. Jadi ambil jadinya bukan ambil. Ambilin jadinya bukan ambilin. Jadi fix ya untuk ini ya, untuk diketahui untuk pengurus-pengurus DKM
fix zakat mal itu tidak boleh masuk ke kas DKM. Berbeda ya. Simpen gitu. Ada tempat khusus. Kalau Basnas itu termasuk amilin nggak? Amilin. Justru itu amilin yang sebenarnya. Amilin itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat. Kenapa banyak amilin selain amilin pemerintah? Karena amilin pemerintah belum cukup memadai untuk mengakomodir seluruh hajat umat Islam. Satu, yang kedua ada distrust dari masyarakat juga ke amilin yang resmi, sehingga mereka menyerahkan menitipkan hartanya ke amilin-amilin yang swasta. Idealnya mah amilin itu cukup dari pemerintah, idealnya Basnas, kalau di daerah Basda. Tetapi ya itu karena kepercayaan masyarakat, yang pertama itu tugas amil, tugas pemerintah gimana cara menumbuhkan, meyakinkan masyarakat bahwa amilin ini adalah profesional dan amanah gitu kan. Itu PR dari pemerintah. Gede banget ya potensinya. Potensi besar sekali. Seharusnya kementerian tuh ya. Harusnya kementerian. Dan di luar negeri itu kementerian zakat itu. Wizaratul Auqaf, ada kementerian wakaf dan zakat. Dipisah dengan kementerian haji karena urusannya terlalu besar. Di kita mah satu naungan Departemen Agama. Tapi nggak tahu sekarang katanya mau ada kementerian haji, jadi nggak itu? Ada. Ya itu bagus itu dipisah. Jadi jangan sampai terlalu besar itu kerjaan Kemenag menaungi banyak departemen direktorat, terlalu besar urusannya. Jadi ada di negara seperti di Sudan itu ada Wizaratul Auqaf, ada Kementerian Wakaf dan Zakat. Jadi fokus dia ngurus itu. Ada petugas-petugasnya, ada polisi-polisi zakatnya. Jadi perusahaan yang tidak bayar zakat didatangi oleh polisi, zakat Anda belum. Karena perintah zakat itu perintah mandatori, artinya orang yang punya kewenangan dan otoritas wajib mewakili orang miskin mengambil zakatnya di orang-orang kaya. Di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah berfirman, khudh min amwalihim, ambillah dari mereka orang-orang kaya. Khudh itu kata perintah, perintah perlu otoritas. Otoritas perlu pemerintah. Jadi pemerintahlah yang Allah wajibkan untuk mengambil zakat nasi miskin dari orang-orang kaya. Begitu. Sebagai apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta orang kaya, wa tuzakkihim biha, dan tutahhiruhum wa tuzakkihim itu satu makna, membersihkan dan mensucikan hartanya orang kaya. Kemudian Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan orang-orang yang menunaikan zakat. Washolli alaihim, dan doakanlah wahai Muhammad, siapa? Mereka-mereka para penunai zakat. Artinya orang yang menunaikan zakat semuanya masuk dalam lingkup doanya Nabi alaihissalam. Orang-orang yang menunaikan zakat didoakan oleh Nabi alaihissalam, dan doa Nabi itu mustajab. Jadi disuruh didoakan tuh orang-orang yang menunaikan. Yang kedua, walaysa fi maduna khamsi daudin shadaqah, dan tidak ada zakat bagi pemilik hewan onta, maksudnya yang kurang dari 5 ekor. Jadi onta itu zakatnya batasannya itu 5 ekor baru dia mengeluarkan zakat. Kambing 30 ya, 40, sapi 30. Gimana caranya? Onta itu dari 5 ekor, dia wajib menzakati 5 ekornya dengan 1 ekor kambing. Bukan dengan onta, atau onta mah bisa bisa itu dia bisa langsung tutup kandang besok itu, langsung gantung kandang dia besok. Jadi onta itu di setiap 5 ekor unta yang sudah di atas 2 tahunan itu 1 ekor kambing zakatnya, gitu. Supaya tidak merugikan petani, supaya tidak merugikan peternak, kambing aja. Kemudian kalau sapi 30, kemudian kalau kambing 40. Sapi 30, 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Dan kambing 40, 1 ekor kambing. Yang sudah berusia 1 tahun kambingnya. Jadi gaduh sapi 30, 1 sapi. Yang sudah kambing 40, 1 kambing.
Tapi onta mah 5 satu kambing, bukan satu ekor unta. Bisa-bisa dia gulung tikar besok. Berarti unta itu setara 40 kambing. Ya, Unta itu setara 40 kambing. unta setara satu kambing ya. Setaranya ya. Ustaz, kalau yang ini kan, kalau yang di ternak itu kan biasanya kalau yang sekarang ini, jadi bukan anak beranak, tapi misalnya ambil bibit dan diternak selama 8 bulan, kemudian dijual untuk ilmunya itu kan kadang-kadang itu sampai banyak kan yang Penggemukan. Ya, Bukan peranakan tapi penggemukan. penggemukan. Nah itu zakatnya apa dari hasilnya aja atau memang dari pilihan dari nah itu dilihat apakah itu lebih condong kepada perniagaannya Iya, bisnis ataukah kepada peternakan. peternakannya gitu. Orang yang cuma lewat sekian bulan lalu dijual, sekian bulan dijual, itu menurut saya bukan ternak, tapi itu lebih kepada perniagaannya. Jadi nanti zakatnya dari zakat perniagaan, keuntungan murni setelah dipotong operasional ya, pisahkan operasional, kemudian pisahkan juga apa segala macamnya, nanti ada keuntungan. Nah itu dari perniagaan itu untungnya itu dizakati 2,5%. 2,5%. Jangan banyak-banyak ya. Allah cuma mewajibkan 2,5%. Dan beternaknya juga sudah setahun kan. Beternaknya enggak, kalau hewan itu tidak pakai haul dia pakai jumlah. Jumlah. Ya, yang pakai haul itu perniagaan. Kalau perniagaan tadi condongnya maka setahun. Perniagaan setahun, dagang setahun tuh, dagang sapi setahun, itu keuntungannya lalu keluarkan zakatnya 2,5%. Keuntungannya enggak dari apa tuh, kok misalkan ke 85 gram itu bisa. Iya nisabnya itu. Nisabnya perniagaan itu 85%, 85 gram emas. Jadi zakat mal dengan zakat perdagangan itu nisabnya sama, yaitu 85 gram emas. Kalau perniagaan kita sudah mencapai 85 jutaan, keluarkan zakatnya 2,5% saja, jangan lebih. Kalau lebih jatuhnya sedekah. Jadi kalau keuntungan kita tadi, ayah keuntungan 100 juta, maka bukan dari selisih 85 ke 100, bukan. Ada yang memahami begitu soalnya. Saya pernah ngisi workshop zakat di salah satu hotel terbesar lah di Bandung gitu, manajemennya itu ngundang. Dia mengira bahwa zakat itu diambil dari selisih nisab yang 85 gram emas ke yang dia miliki, jadi sedikit itunya. Sisanya sedikit. 85 ke 100 itu kan hanya 15 kan. Jadi dia mengira 2,5% dari 15 juta. Ini keliru. Yang maksud 2,5% itu dari yang dia miliki, dari 100 juta itu. Bukan dari 85 nisab, bukan dari selisih juga, tapi dari yang dia miliki. Berarti 2,5% dari 100 juta. Pokoknya anu di bawah 85 tidak kena zakat. Yang kedua, di dalam Islam itu tidak ada zakat profesi. Zakat bulanan itu nggak ada yang namanya zakat bulanan. Tidak ada di dalam ajaran kita yang namanya zakat bulanan. Kenapa? Karena zakat itu mensyaratkan haul. Haul itu adalah 1 tahun Komariah, 1 tahun Hijriah. Jadi menarik zakat dari para karyawan bulanan itu tidak ada sebenarnya. Memang ada ulama modern yang menganjurkan. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang gajinya itu kayak di Qatar itu sebulan itu berapa? 150 juta. Sebulan 200 juta. Sehingga kepemilikan harta mereka dalam setahun itu di atas 1,5 miliar. Itu per kapita, artinya orang paling sederhana di Qatar penghasilannya itu 1,5 miliar per tahun. Karena per kapita mereka kan itu pendapatan per kapita, sehingga Qatar dinobatkan jadi negara terkaya di dunia karena setiap orang biasanya saja itu gaji mereka per tahun 1,5 miliar. Masya Allah. Pindah yuk. Ke Qatar. Abi pemain tahu bisa ke Qatar mau yang ke Qatar gitu. Tapi ya itu kan kita apa namanya, makanya gak punya Zakat peternakan juga haul ya. peternakan Ya haul, cuma nisabnya jumlah. nisabnya. Tapi haul. Haul. Kemudian yang tidak haul itu zakat pertanian. Setiap panen itu zakat pertanian. Nisabnya itu
635 kg. 635 kg itu nisab pertanian. Jadi kalau kita panen beas pare begitu ada 6 kintal 30, kita genapan aja 6 kintal 40, 6,5 lah ya. Itu keluarkan zakatnya. Kalau kebunnya, sawahnya diairi oleh air hujan, maka zakatnya lebih gede, yaitu berapa? 10% al-usyru. Kalau kebun dan sawahnya diairi oleh pengairan sendiri, keluar modal, maka zakatnya 5%. 5% ya. Kenapa? Karena dia sudah berkorban pengairan, kan butuh biaya kan, ngangkut China, menyalurkan pasang paralona kan begitu. Maka itu mah lebih kecil zakatnya. Hanya setengah dari 10%. Berarti berapa? 5% ya. Dan katanya untuk pertaniannya dalam konteks sekarang katanya terlalu besar gitu Pak. Karena modal pertanian sekarang itu beda dengan zaman dulu. Yang mahal itu bukan air, justru sekarang itu pestisida, pupuk, bibit, itu sangat mahal sekali. Dan kalau dihitung, hitung nilai bersihnya kecil sekali. Karena dapat padi berapa tadi? 6 kintal lebih. 6 kintal lebih itu kali sekarang misalkan 7.000 yang berapa dibandingkan dengan jarang dia itu yang punya keuntungan misalkan sampai 50% gitu. Paling untung 10%, 15%. Kalau dia ditarik ke jadikan bisnis gimana? Ya, makanya saya lebih sependapat dengan pendapat jumhur ulama. La zakata illa fil mansus. Tidak ada zakat kecuali yang ditekskan oleh Quran dan hadis. Apa itu berarti? Tepung, gandum, kemudian kismis, anggur kering, kurma. Udah itu aja. Selain itu tidak ada zakatnya. Itu jumhur. Jadi makanan pokok gitulah, makanan pokok. Ada yang mengkiaskan ketiga hal itu sebagai makanan pokok. Jadi yang dizakati itu adalah pertanian yang berupa makanan pokok. Berarti kalau kita luaskan itu, ya memang hitungannya itu bagi petani mungkin itu ya kecil ya hasilnya. Tapi bagaimana itu Qurannya begitu, hadisnya ya, hadisnya begitu bahwa fi masaqatis sama'u, di setiap yang diairi oleh air hujan, al-usyru adalah 10%. Dan apa yang tidak diairi oleh hujan maka dia setengah dari 10%, berarti 5%. Ya berarti dengan pestisida semua itu 5% mungkin ya. 5%. Jadi sawah yang diairi sendiri itu 5% zakatnya. 639 kg, berarti 6 kintal 40. Ada hitung-hitungan. 6 kintal 40. Ada pengetahuan. Iya. Justru Alam, karena lebih gede yang pertanian itu yang bukan pangan, bukan padi. Mereka pengusaha yang tanam sawit, tanam durian gitu kan. Iya. Itu justru ratusan juta, bisa miliaran, jadi muterin duitnya. Imam Malik itu ditanya, Tuan, kalau saya punya tanaman tomat nih berhektar-hektar, dizakati enggak? Kata Imam Malik, ente tomat mah teu zakatna, tomat tidak masuk kepada yang disebutkan tadi, korma, anggur kering, kismis, kemudian gandum, kan begitu. Komoditi orang dulu lah. Imam Malik dengan tegas mengatakan, kok tomat meskipun dia berhektar-hektar tidak ada zakatnya. Walaupun untungnya besar. Nanti ada zakatnya di perniagaan. Zakatnya zakat dagang. Lebih adil di situ. Makanya itu memang fikihnya perlu dibahas lagi tentang para petani yang zaman ini mah petani tidak cukup hanya dengan air, tapi dengan segala macam pupuk yang harus dia sediakan. Wallahu alam. Tapi kalau lihat teksnya ya begitu. Apa-apa yang diairi oleh laut, apa-apa yang diairi oleh hujan, maka itu adalah 10%, dan apa-apa yang diairi dengan biaya maka itu 5%. Walaysa fi maduna khamsi awsukin shadaqah. Ya tadi ya nisabnya
pertanian dan perkebunan itu adalah 6 kintal 39. Dikeluarkan zakatnya 10% dan 5%. Dan tidak ada zakat yang lain. Kadang kita terlalu melebarkan zakat sehingga mencekik orang lain. Ada zakat rikaz namanya, zakat harta karun. Nah, zakat harta karun itu harus fokus ke harta karun. Harta karun definisinya adalah harta yang ditimbun oleh orang dulu, ditemukan sekarang. Dapat nemu gitu ya. Dapat nemu. Tapi sekarang banyak orang melebarkan itu sehingga tanda petik jika ngarampok batur kan. Orang dapat warisan, zakatnya dong. Orang dapat penjualan, zakatnya dong. Orang dapat proyek, dapat hadiah, menjual mobil, membeli mobil, ditagih zakatnya, nggak ada itu. Ada orang jual tanah, misalkan sekian hektar, zakatnya dong. Dan zakat rikaz itu besar, 20%. 20%. Iya. Karena dia Temuan tidak ada usaha. Rikaz itu temuan. Definisinya rikaz adalah harta yang ditimbun orang dulu ditemukan sekarang. Karena dia sama sekali nggak modal sedikit pun, maka zakatnya juga gede, yaitu 20%. Nah, kadang itu tuh dilebar-lebar sama lembaga-lembaga zakat itu. Rikas namun Rikas. mendapat undian kan udah dipotong tuh kalau Iya. pemerintah 20%, Iya. harus zakat lagi kan? Tidak ada zakat. Oh, tidak. Tidak ada zakat menang undian. Tidak ada zakat menang warisan. Tidak ada zakat menjual sesuatu. Tidak ada zakat membeli sesuatu. Tidak ada. jadi kemudian dia bayar. Nggak ada. Sudah kok paling ya. Kalau sedekah mah iya, sedekah mah. Jangankan itu, warisan saja bagi orang yang mendengar ada pembagian warisan, kata Al-Qur'an farzuquhum. Kasihlah uang dengar. Nah, gitu. Jadi bukan ahli waris, kerabat keluarga yang bukan ahli waris tapi tahu ada pembagian waris, bere. Supaya mereka tidak menyimpan sesuatu di hatinya. Oh, babagi waris eta keluarga Mamang, si Mamang babagi waris, urang teh bagian titik acan. Kasih uang dengar lah. Ya, si Uwa babagi waris urang teh kebagian. Ya kan? Contoh, ada orang meninggal, dia punya anak. Kan saudaranya termaju kan? Tidak dapat apa-apa. Mamang bibina teh tidak dapat apa-apa kalau si ahli waris punya anak, kan gitu. Punya anak laki-laki. Si meninggal punya anak laki-laki, menghalang kan memahju. Apalagi ponakan-ponakannya, uangnya aja nggak dapat, apalagi ponakannya, anaknya. Jadi, tapi si paman itu kan tahu bahwa adiknya berbagi waris. Iya, atau saudaranya kan ketutup sama anak laki-laki itu. Tidak dapat spesial pun, padahal warisannya bagiannya banyak. Uang tekenging, ponakan tidak dapat, bibi-bibian tidak dapat, kemudian yang lain apalagi lebih-lebih terhalang. Tapi tahu pembagian itu, maka Al-Quran memerintahkan farzuquhum, kasihlah rezeki sedikit, uang dengar, supaya tidak menyimpan ketidaksukaan kepada saudaranya. Saya meninggal punya anak, maka adik saya, kakak saya tidak dapat, uang saya tidak dapat, dan anak laki-laki. Nah itu tapi supaya dijaga hatinya, dibagilah gitu ya. Jadi jangan sampai tidak peka juga orang yang ahli waris yang bebaginya itu, masa rumahnya dempetan, gigireun, komo sering ketemuan keluarga, warisan gede tuh mere titik kaca. Nya jangan rokok-rokok bae mah aja lah gitu. Atau jangan kopi-kopi saja mah ada gitu ya. Maksud itu kias saja, sedikit mah kasih lah gitu ya. Ya minimal murang kali ini pangmiserkeun motor kayak gitu. Kalau gede mah? Ya? Ya kalau gede mah ada masalah. Iya kalau gede kan. Misalkan 3M hartanya kan bisa. Dengan segitu doang gitu. Ayo 3M 5.550 mah bener. Ya. Kalau uang 1 miliar disimpan di BSI, Ya. gimana? Maksudnya gimana apanya? Disimpan di BSI. Ya ada zakatnya. Kan 1 miliar di atas nisab. Bisa enggak? Keluarkan 2,5%-nya. Iya, tapi belum
Belum waktunya belum setahun. Ya belum bisa lah. Belum bisa. Oh iya, piutang berarti. Apa namanya? Mirip piutang lah itu. Kan ada zakat piutang. Jadi harta yang kita miliki tetapi tidak bisa kita kuasai saat ini, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu termasuk bagian dari yang dizakati karena kita sebenarnya hakikatnya memiliki, dihitung. Ada yang mengatakan karena tidak ada dalam kekuasaan kita, penguasaan kita, maka tidak dihitung. Itu hukumnya sama dengan kita punya piutang di orang lain. Misalkan saya memberi modal ke teman saya untuk usaha Ya. 1 juta, yang nyisop aja 100 juta misalkan. Ya. Itu kan piutang Ya. supaya digolongkan oleh teman kita. Ya. Nah, ketika penghitungan zakat 1 tahun Hijriah itu ada 2 pendapat. Ada yang pendapat pertama bahwa piutang kita karena kita hakikatnya pemilik dihitung bahwa ada uang saya 100 juta tapi lagi digolangin sama teman, dihitung. Kita yang bayar zakatnya. Kita yang bayar zakatnya. Kalau di bank beda kan. Kalau bank itu kan anytime bisa diambil. Udah kita kuasai walaupun nggak. Nah, kadang-kadang nggak dibayar, kadang-kadang rugi. kalau di bank itu sebenarnya dikuasai oleh kita, hanya saja dititipkan di sana biar aman, kena zakatnya. Kita yang bayar zakatnya. Kalau lagi diinjam oleh teman mah ada 2 pendapat juga, dibayarkan sama yang minjem atau dibayarkan oleh kita. Tapi saya lebih condong kepada dibayarkan sama yang minjem. Kalau pinjaman yang bukan yang dikuasai oleh kita. Seperti tadi, saya ngasih pinjam teman 100 juta. Tapi nagih nate super hese. Aduh, duka kumaha eta nagihna. Nah, maka zakat itu bebannya pada orang yang minjem itu. Gitu. Tapi kalau di bank tadi kata Pak Haji mudah diambil kapan saja, bisa dicairkan kapan saja, maka zakatnya kita yang nanggung. Dari 1 miliar keluarkan 2,5% dari uang yang ada di kita. Sekarang ditunaikan zakat. Lumayan itu. 1 miliar 2,5% berapa? 25 juta. Setorkan ke panitia zakat. Kalau mau dibagi langsung silahkan, asal tahu asnafnya. Boleh. 5 juta ya, lumayan. Nah, kesimpulannya tidak ada zakat yang macam-macam yang diada-adain oleh orang sekarang. Zakat profesi tidak ada karena tidak ngena haulnya. Tidak kena juga nisabnya kalau di kita. Karyawan misalkan gaji UMR 1 tahun Hijriah dihitung. Ternyata pas dihitung bororaah buat zakat, motor ge can lunas. Ya wajib zakat. Itu mah mustahil. Mustahil. Zakat. Itu mustahil. Orang yang berhak menerima bukan orang yang wajib menunaikan, kan begitu. Profesi yang gede kan, pengacara yang miliaran. Ya, makanya Dr. Yusuf Qardawi kenapa mengemukakan terobosan hukum lah, ibaratnya untuk zakat profesi sebagai ijtihad. Dan zaman dulu mah nggak ada. Baru-baru ada zakat profesi itu sekitar abad 19 ke sini. Yusuf Qardawi pencetusnya zakat profesi itu adalah Profesor Dr. Yusuf Qardawi, ulama Mesir yang berdomisili di Qatar, karena di Mesirnya diudag-udag rejim yang berkuasa tiran. Itu beliau menulis sebuah kitab 2 jilid namanya Fiqhuz Zakat dan mengemukakan bahwa zakat profesi itu ada. Pertimbangannya tadi di negara-negara teluk orang itu bergaji 2 miliaran. Orang biasanya itu teh 1,5 sampai 2 miliar. Kalau tidak diambil zakat profesinya maka ada potensi orang-orang miskin yang tidak terambil gitu ya. Kalau di Indonesia UMR-nya segitu, saya pernah ngecek itu kepada para karyawan, tidak bisa menunaikan itu zakat profesi. Maka pemerintah tidak boleh. Bila tidak ada mustahil misalkan seperti zaman Abdurrahman bin Auf kan katanya sudah tidak menerima zakat. Ya, dibalikin ke pemerintah. Zakat apa? Baitul Mal. Dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau sudah tidak ada yang mau menerima zakat. Tapi zaman kiwari mah rebutan, injek-injekan luka meninggal dunia nungguan zakat. Nah, berikutnya adalah hadis nomor 673 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib, barang siapa yang bersedekah dengan 1 biji kurma dari harta yang halal, dan Allah hanya menerima yang halal tentunya.
Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah menerima dengan tangan kanannya. Ini juga ikhtilaf ulama. Ini apakah qiyas atau hakiki ini? Qiyas. Orang yang sedekah 1 biji kurma, Allah terima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha, lalu Allah investasikan 1 biji kurma itu lisahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti orang yang menternakan kudanya. Jadi Pak, kalau kita sedekah 1 biji kurma itu biji kurma itu tidak 1 biji kurma dalam arti hakikat. Dan nggak ada orang yang sedekah 1 biji kurma. Tapi itu batasan minimal maksudnya. Barang siapa yang bersedekah 1 biji kurma, maka Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu oleh Allah itu digolangkan seperti orang yang menternakan kuda dan sapinya. Kemudian kuda itu beranak pinak dan banyak. Lalu nanti setelah kuda itu menghasilkan keuntungan besar, Allah serahkan kepada orang yang bersedekah itu. Hatta takuna mislul jabal, sampai kudanya 1 lembah Allah kasihkan. Membahasa orang nama, jangan tah milik maneh, baheula maneh sedekah 1 biji kurma. Kata Allah, aku investasikan dengan caraku, dan ini sudah jadi segunung kuda, ambillah olehmu. Jadi kesimpulannya, orang yang sedekah itu hakikatnya sedang investasi di Allah Ta'ala, yang Allah kembangkan dengan caranya. Makanya Allah terima dengan tangan kanannya. Itu 1 biji kurma jadi segunung kuda. Kemudian lamun kormana 1 kilo, kormana 1 kilo, sabiji bagai seperti itu. Maka Rasul pernah bersumpah. Rasul itu pernah bersumpah, ini aidukum bisalas, aku bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama, mana koso malun min sadaqah, tidak akan pernah sedekah itu mengurangi harta. Itu sumpah Nabi yang pertama. Lalu sumpah yang kedua, ma tawaddo'a ahadun illa rafa'ahullah. Yang kedua sumpah Nabi, tidak ada orang yang tawadu kecuali Allah naikkan derajatnya. Itu sumpah yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi bersumpah bahwa orang yang selalu meminta, dia akan terus dalam keadaan miskin. Jadi orang minta mah sana harus digeus harga anggar jiwa hate nanti miskin. Sok ieu tah. Najan pangkatna geus rendel di dieu. Tapi biasa gini mah gini aja tetep. Iya. Kalau bintang geus 7 misalkan, atau kalau eselon mau jejer itu. Tapi kalau dia punya mentalnya meminta, Allah akan miskinkan hatinya seterusnya selamanya. Jadi Rasul bersumpah dengan 3 hal. Ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ah. Orang yang tawadu kepada Allah, dalam arti tawadunya ikhlas, bukan tawadu merendah untuk meninggi, memang betul-betul tawadu, Allah angkat derajatnya. Itu sumpah Rasul. Yang kedua adalah orang yang bersedekah tidak akan pernah berkurang hartanya. Dan yang ketiga, orang yang selalu minta, maka Allah akan miskinkan dia. Harusnya tetap pagi upacara itu sampaikan hadis 1-2 hadis ya. Iya. Barang siapa mempersulit umat muslim maka akan begini-begini. Barang siapa itu baru masuk kerja duduk di kantor. Betul, ada hadisnya. Barang siapa yang menyulitkan urusan rakyatnya, kaum muslimin terutama, Allah akan menyulitkan urusannya. Man syaqqa 'alal muslimin syaqqallahu 'alaih. Barang siapa yang menyulitkan urusan orang lain, Allah akan sulitkan urusannya. Waliyadzubillah. Di kita ada prinsip mun bisa dihesekeun, kenapa digampangkeun? Mun bisa dihesekeun. Ya, kalau di kita ada prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu ya. Ya, KTP digital, KTP elektronik kan bisa, udah elektronik kan, ada segala macam informasi di situ. Anggar we diminta fotokopian. Jadi prinsipnya kalau tidak bisa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu prinsip kita. Jadi janji Rasul begitu. Nah, hadis ini menarik sekali. Hadis nomor 673 ini dalam Sahih Bukhari menarik sekali, bahwa orang yang bersedekah itu hakikatnya dia sedang menginvestasikan hartanya di Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengembangbiakannya sampai harta itu menjadi sebesar gunung. Kemudian diberikan
mudah-mudahan beberapa hadis ini memberikan motivasi dan informasi sekurang-kurangnya bagi orang yang sudah nisab, maka ingat hak Allah Subhanahu wa taala, ingat hak orang miskin di situ sebagai sebuah kewajiban, dan bagi orang yang tidak memiliki nisab maka setidaknya ada semangat untuk bersedekah, karena hakikatnya orang bersedekah dia sedang investasi di usahanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengembangbiakan hartanya tersebut sampai dalam jumlah besar, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu waliyut taufiq, wallahu taala a'lam bissawab, wa ta'ala min muradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.